Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila arwahi awliya tis'ati wa li sama ajma'in wa ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usun ila ruhi musannif muallif kitab al-mabadi al-fiqhiyah ala al-imam Syafi'i al-imam al-alim al-alama al-faqih Umar Abdul Jabbar al-Maki al-Syafi'i rahimahullah. Wa hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak ana ibu Ibrahim. Ingkang kula hormati para bapak-bapak yang kami hormati jamaah rutin pengajian kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati oleh ilmu lillahi taala. Para bapak ingkang kula hormati, halaman 11 ya. Halaman 11 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi pira-pira utawi iki iku nerangaken tentang pira-pira fardune wudu. Ini menerangkan tentang fardu atau rukun-rukunnya wudu. Persoalan kam iku pira furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Jawabannya furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat ainda ghuslil wajhi ing dalem nalikane mbasuh rai. Atsani utawi kapindho iku ghusl wajhi mbasuh rai. Asalisu utawi kaping telu iku ghusl yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku mashu ba'dir rasi mengusap sebagian kepala au syarihi utawa rambuté kepala. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslur rijlaini membasuh dua kaki ilal ka'baini temoko sampai mata kaki. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku artartibu tertib. Niki para hadirin rahimakumullah tentang fardu-fardune wudu. Mengapa perlu dipelajari tentang wudu? Sebab wudu niki syarat sah ibadah. Nggih. Wudu niki syarat sah ibadah. Jenengan sholat itu tergantung syaratnya. Kalau syaratnya itu sah, maka sholatnya juga sah. Niki kunci nih, toharoh nih kunci, Pak. Makanya sebelum dulu, Pak, kalau di pesantren niku wonten praktek cara wudu. Bahkan bagaimana cara wudu dan sunah-sunahnya. Juga termasuk bagaimana cara wudu 4 mazhab itu dijelaskan. Lah saniki wong-wong kiai-kiai sampun dawuh sing ngerti-ngerti ngaji, sing ngerti-ngerti perbedaan pendapat iku menjelaskan kepada kaum muslim utawa masyarakat. Para hadirin ingkang minulya, fardhu niku napa? Fardhu niku wajib dikerjakan. Kalau ada fardu yang tidak dikerjakan maka batal. Nggih, maka batal. Lah di dalam mazhab Syafi'i, fardu itu sama dengan wajib. Ketika wajib dalam sebuah ibadah sama dengan rukun. Niku mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi, fardu dengan wajib itu benten, berbeda. Nanti kita jelaskan. Nah, bagaimana caranya kita tahu wudu? Wudu niku artinya apa? Dari kata al-wadha'ah, nggih. Dari kata al-wadha'ah.
artine bagus, artine hasilnya api, artine hasan, artine baik. Juga ono ulama yang mengistilahkan wudu dari kata bahja, indah, nggih, dan elok. Jadi kalau kita berwudu berarti kita mengindahkan, mengelokkan, membaikkan, membaguskan amalan atau ibadah. Lek wudune rusak, maka ibadah setelah wudu juga ikut rusak, sebab syarat nggak sah. Sami kali panjenengan nggak KTP, lek sampean syaratnya mboten kurang, berarti KTP gak jadi. Sami Pak, harus dipenuhi. Niku wajib. Jadi fardu niku wajib dipenuhi. Nah, bagaimana perintah wudu jelas tentang Al-Qur'an nggih. Sampai tingali Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Siji, ketika wahai orang beriman, ketika kamu mendirikan sholat, maka apa? Faghsilu wujuhakum, membasuhlah wajah kalian. Satu, nggih. Kemudian wa aydiyakum illal marafiq, dan membasuh dua tangan sampai kedua sikut. Dua. Yang ketiga apa? Wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala kita. Keempat wa arjulakum ilal ka'baini, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jadi empat ini termaktub dalam Al-Qur'an. Lah bagaimana para ulama mazhab itu menentukan rukun atau fardu wudu? Niku tergantung dari ijtihad dari masing-masing ulama. Contoh, mazhab Hanafi itu tetap nggawe dalil sing ana nang Al-Qur'an. Rukun wudu ana papat niku wau, nggih. Ana basuh rai, ana basuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini 4 rukun wudu dari mazhab Hanafi. Niat itu sunnah, ya, niat itu sunnah. Tertib itu sunnah, ya. Kalau mazhab Maliki itu bukan 4 tapi 7 rukun wudu, ya, 7. Ditambah apa? 4 tadi ditambah niat, ya. Ditambah adalku iku nggosok-nggosok anggota wudu. Digosok-gosok niku rukun dari mazhab Maliki. Yang ketujuh itu al-muwalat, terus menerus. Lek wudu antar anggota wudu mandek jeda tidak sah menurut mazhab Maliki. Lek mazhab Syafi'i sunnah, muwalat sunnah. Contoh misalnya Pak Jun wudu nggih, kemudian ono arek nyabrang arek cilik, ono uzur nggih, kemudian sabrangno lanjut wudu, berarti gak terus menerus, tetapi sah. Sebab dalam mazhab Syafi'i al-muwalah itu sunnah. Kemudian dari mazhab Hambali niku 7 ditambah niat, cuma beda pendapat dalam mazhab Hambali. Niat itu wonten sebagian ulama Hambali yang menjadikan rukun, atau sebagian menjadikan syarat wudu, nggih. Lah, tapi sama-sama wajib, Pak. Walaupun sebagai syarat, sebagai rukun, tetap sama-sama hukumnya wajib. Ngoten. Lah, ditambah apa? Ditambah niat, ditambah napa malih? Tertib, nggih. Ditambah napa malih? Ditambah muwalat, ya. Itu dari mazhab Hambali. Sedangkan dari mazhab Syafi'i 6, nggih. 4 tadi ditambah niat yang pertama, ditambah terakhir tertib. Lek panjenengan gak tertib, mari mbasuh rai terus sikil, ndak sah, Pak. Ndak sah. Karena tertib adalah diambil menjadi pendapat dari mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali. Lek sampeyan pengikut mazhab Hanafi dan pengikut mazhab Maliki, ada kekeliruan urutan wudu tetap sah, sebab tertib bagi mereka sunnah. Tapi lek sampeyan kita niki pengikut mazhab Syafi'i, juga mereka pengikut mazhab Hambali, lek gak tertib itu tidak sah, Pak. Tidak sah. Makanya fikih gunanya itu mengatur kedisiplinan sehingga wong gak ngawur, Pak. Tidak ngawur. Makanya inilah pentingnya kita ikut ulama.
ikut madhab. Karek mateng itu karek mangan. Sama karek mangan takon ae kan. Iki sopit apa wortele tuku nang ndi, regane piro. Kapan tukune? Ya gak mangan-mangan sampean ya. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Kam furudul wudu'i, berapa jumlah fardu wudu atau rukun wudu? Nah, karena kitab ini kitab mazhab Syafi'i, maka dijawab furuduhu sittatun. Fardunya wudu ono 6. Nggih, niki mazhab Syafi'i. Yang pertama nopo an-niyatu 'inda ghuslil wajhi, yaitu membaca niat ketika membasuh wajah. Ya, niat membasuh wajah. Nah, bagaimana posisi niat ketika dalam wudu, Pak? Ini perlu diketahui. Sebab sampean sering lihat nggih, ketinggal tiang wudu sadurunge wudu, nawaitul wudu niki sadurunge wudu. Kadang-kadang niat wudu sadurunge membasuh tangan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu, banter. Gimana hukumnya? Perlu diketahui, ya. Perlu diilmoni. Kalau mazhab Hanafi itu letaknya niat wudu itu di awal kegiatan wudu yang sunnah. Jadi awalnya apa? Bismillah, kemudian mau basuh tangan itu sudah diniati menurut mazhab Hanafi. Tapi sebagian kecil ulama Syafi'i ono sing membolehkan seperti Hanafi, jadi tidak salah. Contoh sampean foto-foto Syafi'i ini loh, iku wuduhe kok awal basuh tangan, ini loh, basuh Pak, maksudnya pun niat loh, kok ya apa hukumnya? Menapa-napa? Sebab mazhab Hanafi membolehkan, juga atas sebagian kecil ulama Syafi'i juga sama dengan pendapat mazhab Hanafi, paham ya? Nah, yang kedua mazhab Maliki terus pundi? Mazhab Maliki dua pendapat. Ada mengatakan ketika beriringan dengan membasuh wajah yang pertama, yang kedua dari mazhab Maliki itu diucapkan pada pertama kali. Padha mbek Hanafi, dua pendapat, nggih. Sedangkan mazhab Hambali, Syafi'i terakhir mawon cek apal. Lek wong Jawa lek gak keri gak apal ya. Lihat dhisik apal. Nah, mazhab Hambali terus pundi? Sebagai mazhab Hambali niku wau niat ono sing dijadikan sebagai syarat, ada yang menjadikan sebagai rukun. Tergantung yang mana. Tetapi itu sebagian ulama Hambali juga boleh melakukan niat wudu di awal wudu walaupun bukan basuh wajah. Loh, sama dengan mazhab Hanafi. Juga ada sebagian ulama Hambali yang membolehkan niat wudu dibarengkan dengan membasuh wajah, ini kan. Nah, terus bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i memilih membarengkan niat wudu dengan membasuh wajah. Tadi kitabnya tamen tingali an-niyatu, ya apa? An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Membaca niat ya ketika membasuh wajah. Lek ketika membasuh wajah berarti mulai membasuh wajah bareng, ya. Jadi bareng. Harus dihadirkan niat niku, Pak. Sampeyan lek gak niat yo gak sah wudune. Lek wuduhe gak sah walaupun sempurna wudunya, tapi lek gak niat ndak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Terus sampean sholat syaratnya gak terpenuhi, KTP njaluk dadi. Akhirnya nyogok, tapi malaikat gak iso disogok. Malaikat kurang niat, titik apa-apa gak iso, Pak. Lagi KTP gawe apa iso lah njuk tolong. Suratnya kurang syaratnya, Pak. Waduh, riwa-riwi Pak nyun sepure akhirnya bisa nih kan. Tapi lek salat kurang syaratnya, kurang rukune, malaikat gak iso disogok. Tetap gak sah. Niat tuh, Pak, hati-hati. Niat itu penting di dalam ibadah. Tapi kalau tangan panjenengan di dalam mazhab Syafi'i memang betul, Pak. Jumhur ulama mengatakan niat itu dibarengkan dengan amalannya. Itu namanya niat muqaranah. Niat bareng no ambek ngusap wajah,
lek salat niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Kalau tanglet jenengan misale sampeyan damel niat muqaranah berbarengan dengan awal perbuatan saged apa mboten? Contoh, jenengan niat dalam hati dibarengkan dengan ucapan lafaz Allahu Akbar saged. Yo was-was Allah pas gak yo gak pas baleni Allah ati ngucap niat Allah gak pas baleni male gak pas baleni. Akhirnya para ulama-ulama mutaakhirin itu membolehkan apa melafadzkan niat asal tidak jauh-jauh dari lafaz takbir. Sama dengan wudhu tadi nggih, sudah kita mendapatkan di awal wudhu ada yang boleh, sebelum basuh muka ada yang boleh, bahkan di Syafi'i lebih afdol dibarengkan dengan basuh muka. Mungkin oleh sholat jarang sing saged, Mbak, kecuali sing biasa. Ya, tetapi lek wudhu itu bisa insya Allah dibarengkan dengan niat gerakan basuh wajah, sebab gampang, gak ada ucapan nggih, dengan perbuatan mudah. Tetapi enggak semua orang juga bisa, kadang-kadang enggak bisa niat nang ati ya lafaz Allah, kadang-kadang was-was juga. Loh, niatnya kok kurang. Kadang-kadang iso ngucapno, tapi ketika niatnya dilafadzno kadang-kadang lali tengah-tengahe. Njukuk awale tok. Nawaitul wudhu'an. Wis lali, Pak. 3 kali. Lah, ini sahabat tidak. Ya tetap dikatakan fardhon, sebab wudhu ketika sampai mau sholat itu hukumnya wajib. Lek niat di dalam mazhab Syafi'i untuk kewajiban ibadah lek gak digandeng atau dilafadzkan atau diniatkan dengan kalimat fardhu maka tidak sah. Ini kedah semerep ya, kedah semerep. Nggih para hadirin rahimakumullah. Jadi ulama sepakat, Pak, niat itu di dalam amalan wajib itu difardukan. Nggih, difardukan kecuali mazhab Hanafi. Niat hukumnya sunnah. Nggih. Nah, kenapa? Karena ada perkataan begini dari ulama kita, nggih. Termasuk niki wonten kitab I'anatut Thalibin karangane Al-Imam Al-Alim Asy-Syayyid Abu Bakar Asy-Syato At-Timyati Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1893 Masehi di Ma'la Mekah. Niku dawuh napa? Walil ijma'i ala i'tibari an-niyati fis sholati. Jadi niat dalam sholat itu sudah i'tibar. Apa i'tibar? Sepakat itu merupakan ketentuan, ya, yang dianggap sebagai syarat atau rukun dari sholat. Ya. Dulu, Pak, ulama-ulama dulu, ulama salaf, iku lek niat sholat dibarno takbir iso, saking khusuke, saged, Pak. Tapi saiki wong kakean masalah. Kakak dipikir ojo maneh sembayang lu masalah. Bagi wong sing gak tahu sembayang, salat maneh, azan maneh. Jadi salat ini masalah bagi orang yang enggan salat. Iki masalah. Jadi ya orang dulu itu ada dua jenis niat ya. Ada niat ya, ada namanya al-muqaranah al-haqiqiyah. Jadi barengno niat ambek awal perbuatan. Ya, atine niat karo ngucap Allahu Akbar dulu bisa ulama dahulu. Kemudian lambat laun tiba pada zaman ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ini ulama yang hidup tahun 1000 Masehi ke atas. Ulama mutaakhirin. Sedangkan ulama mutaqaddimin yang hidup di bawah 1000 Masehi ke bawah. Zaman sahabat salaf ya sampai tahun 1000 Masehi. Nikus ulama biyen mutaqaddimin. Sedangkan ulama sing urip tahun 400 Hijriah atau 1000 ke atas sampai sekarang dikatakan ulama mutaakhirin, ulama keri-keri, jadi ono bahasa Indonesia mutakhir, berita mutakhir, ya kan? Nggih.
Ya, informasi mutakhir. Bahasa Arab niku kekinian, ngoten Pak. Berita kekinian, mutakhir. Nah, karena umat sekarang sulit untuk menyatukan muqaranah antara niat dengan takbir sholat dan banyak nggak bisa, sehingga mereka dikhawatirkan tidak sah sholatnya, maka para ulama mutaakhirin itu banyak yang mengatakan jenis yang kedua, al-muqaranah al-urfiyah. Barengi niat tergantung kebiasaan awam. Paham ya? Umpama wong awam nggih. Ayo niat. Misalnya, wis niate salah dieja. Nggih, wonten nggih. Wis pokoke niat ya, gak apal niat gak kata-kata, Pak. Ya, bahkan yang sewu ada penelitian dari ulama UIN dulu tahun berapa dulu itu menyimpulkan ya itu hampir 40 sampai 60% wong sing sembahyang gak apal niat, bayangkan. Ya, niat ini wajib ya niat, maka tergantung kebiasaan. Kalau bon saged ya Pak, bareng niat mbek takbir, iya niat sadurunge takbir. Apa al-muqaranah al-urfiyah, bareng niat sesuai kebiasaan kemampuan orang awam. Ndak iso kemudian bu sampean kudu pas ya takbir ambek niat. Aja dipaksa, ndak bisa Pak. Akeh was-wase. Apa pertanyaannya? Bareng enggak ya? Pas enggak ya? Akhirnya was-was. Lalu was-was ini timbul keraguan, nanti sholatnya pasti ragu. Kenapa? Niatku gak pas ya. Pas kok gak diterima, pas kok batal, pas kok dapat gak pas terus ya. Nih kan, niki timbul keraguan seperti itu. Akhirnya ulama mutaakhirin, jumhur ulama mutaakhirin itu mengistilahkan al-muqaranah al-urfiyah. Muqaranah itu artinya bareng, nggih. Nah, ulama mutaakhirin akhirnya mengkaji, Pak. Ya apa carane orang awam ini iso sah sholatnya, sehingga mengkaji tentang batasan bareng. Nah itu mau. Apa oleh sadurunge niat, sadurunge takbir, apa oleh sadurunge basuh wajah, ya kan? Oleh bagaimana jaraknya? Jaraknya lama atau pendek atau langsung bersambung dengan perbuatan. Ini yang dikaji oleh ulama mutaakhirin, ya kan? Jadi jangan khawatir bagi orang-orang yang gak iso membarengno niat ambek takbir, gak iso membarengno niat ambek membasuh wajah. Sebab ulama tahun 1000 pian, 1000 nggih, pun mengkaji itu wis gak mampu wong pimene-mene iki. Kakean masalah, kakean dipikir, kakean pola sehingga gak kusuk sembayange. Niki. Nah, al-urfiyah itu dianggap cukup Pak oleh para ulama mutaakhirin, ya cukup ya. Contoh ya takbir muqaranah, ya takbir salat muqaranah itu bisa sebelum takbir juga sedikit mendahului takbir. Aja suwe-suwe ngoten Pak. Ya, aja suwe-suwe. Ya ini istilah dari ulama mutaakhirin ya. Lah, bagaimana apakah sah ketika orang awam niat itu tidak bisa bareng dengan takbir, tidak bisa bareng dengan basuh wajah, nggih, inda ghusl wajhi, maka jumhur ulama mutaakhirin itu membolehkan dengan niat hakiki tadi bareng pas dengan takbir atau pas dengan basuh wajah juga cukup dan sah sebelum basuh wajah atau sebelum takbir. Ini al-urfiyah. Jok kuwatir sah niku. Ini jumhur ulama ya. Nah niki para hadirin rahimakumullah nggih. Bagaimana hukum membaca niat sebelum takbir atau sebelum membasuh wajah? Niki penting juga dibahas. Ada dua pendapat ulama kita. Yang pertama wajib membarengkan, wajib muqaranah al-haqiqiyah. Artinya baca niat wajib dibarengkan dengan tindakan awal. Sampai takbir salat wajib bareng niat wajib bareng takbir. Nah ini yang pertama. Yang kedua ulama kita juga berpendapat
yang kedua tidak wajib bareng. Nah, sampai milih sing ndi? Milih yang kedua ndak apa-apa, sebab kita nggak mampu, Pak. Wis lah, coba sampean. Ya Allahu Akbar. Ati sampean maca niat insun salat zuhur 4 rakaat lillahi taala. Yakin salah sijine kalah. Tak coba nih kemudian, kemudian sakit. Kadang-kadang usolli Allah pecut usolli tok. Niki, makanya ulama kita faham tentang kondisi umat yang akan datang. Tidak wajib. Jadi boleh mendahulukan niat, tapi lebih baik mendahulukan niat langsung disambung dengan perbuatan. Contoh, nawaitul wudu ilafil hadis asgori fardhon lillahi ta'ala, langsung biar sambung langsung. Itu termasuk al-muqaranah al-urfiyah. Ya, wong awam ku memang sulit, Pak. Ya, kita awam, sulit, Pak. Makanya ojo terlalu kaku dalam beragama. Kabeh diatur oleh ulama fikih. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi wajib mengucap niat bersamaan dengan awal baca takbir atau basuh wajah, ya. Atau yang kedua kita pilih apa? Menghadirkan niat cukup di awal takbir. Jadi ada ulama membolehkan kehadir niat. Niat gini, Allah duhur sampai roh ya, 4 rakaat, nggih. Ya, langsung menghadirkan. Hadirnya hati. Salat dulu 4 rakaat Allah, nih, boleh. Tapi ya wong awam ya angel, Pak. Angel. Yang ketiga, bersama niat sesuai dengan kebiasaan orang awam. Jadi ulama sudah menganggap sah ya menghadirkan niat pada sholat dan wudhu. Dipilih. Lah pendapat ini ternyata dipilih oleh ulama besar mazhab Syafi'i. Termasuk dipilih oleh Imam As-Syairazi, ya. Dipilih oleh Imam Al-Juwaini atau Al-Haramain, dipilih oleh Imam Al-Ghazali, dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah. Semua ulama besar mazhab Syafi'i boleh niat sebelum takbir, niat sebelum masuk muka. Cuma guru-guru kita memberi pesan, kalau wudu loh ya, lek salat angel nggih. Lek wudu mosok gak iso bareng mbek niat. Sing penting niate aja sampai entek. Apa maksudnya gini, sampai niat nggih. Basuh wajah wis mari, niate durung mari. Sehingga dulu ngeten Pak Zainal, guru kula sing ten Abad Rahman rumiyin, niku dibagi 3 batasan kalimat niat. Contoh, nawaitul wudu'a irafil hadasil asgori fardhullahi ta'ala. Bareng hari ini teknik itu. Teknik. Ya, gitu ya. Nawaitul wudu'a bareng kan? Loh, liraf baca pertama nggih, kedua lirafil hadasil asgori, nggih, fardhullahi ta'ala. Pun bareng sah. Niku lek wong gelem bagi. Tapi lek misalnya nawaitul wudu'a sadurunge basuh kedua selesai sudah sah juga. Sing penting niat wudu'e itu selesai, basuh wajah juga selesai. Jangan kemudian basuh wajah selesai, niat sampai durung selesai. Nah, ini bermasalah. Contoh, nawaitul wudu'a kedua mari ketika basuhan fardhon lillahi ta'ala, kasep. Kasep. Jadi diusahakan untuk selesai bareng sebelum selesai basuh, itu lebih utama. Ya kaya guru kula Pak Zainal niku ngaten-ngaten. Jadi bareng nawaitul wudu'a nggih, bahasan pertama, bahasan kedua lirafil hadasil asgori nggih, ketiga fardhon lillahi ta'ala. Lho mari nih bareng aman nih kawan. Teknik niki. Lho kan ngerti nggih? Nah, bisa dicoba. Niki. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi boleh, Pak, pun kuatir nggih. Ulama kita ulama cerdas yang kuatir. Mereka sudah memahami tentang beratnya khusyuk bagi orang-orang awam. Nah, bagaimana niat wudu sebelum basuh muka? Sampai sering ningali nggih, tiang wudu nggih, ngene-ngene terus ngene, sering wudu ngene banyu nggih, nawaitul wudu'ah. Bagaimana niat wudu sadurunge niat sadurunge basuh muka? Ya.
Lah, jumhur ulama mengatakan apa? Lebih afdal bersamaan, tetap Pak, tetap lebih afdal bersamaan, muqaranah bersamaan, tetapi sebelum basuh muka diperbolehkan dan ikut dianggap cukup. Mengapa cukup? Karena ulama kita beda pendapat. Mazhab Hanafi malah awal wudu basuh tangan, ya, dan sebagainya. Boleh. Wudunya sah, Pak, jangan khawatir. Bahkan ada ulama Syafi'i, ya, yang wafat tahun 1853 Masehi, kitabnya terkenal, Pak. Kitab acuan dari ulama Syafi'i sampai sekarang. Apa? Kitab Busrul Karim, Syarah Ma'alimit Ta'lim. Itu karangannya Sayyid Sa'id bin Muhammad Ba'alawi Ba'ashan Al-Hadrami At-Tarimi Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama Syafi'i. Apa pendapat beliau? Ya, lebih baik dibaca berbarengan, tetap berbarengan itu lebih baik, ya, karena Syafi'i kan begitu. Nah, yang kedua juga baik dibaca sebelum membasuh muka, boleh. Kitab Busrul Karim karangannya Sayyid Sa'id Ba'asin atau Ba'asan, wis paham iki, wis masyhur. Kemudian pendapat Imam Hanafi itu hampir sama dengan beliau kan, ya. Boleh juga mengatakan niat ditaruh di awal basuh sunnah tangan tadi. Sampeyan buka keran nggih, ngaten terus bismillah niat wudu, sah bagi ulama mazhab Syafi'i niki. Ya Sayyid napa Sa'id bin Muhammad Ba'asin Ba'alawi, ahli fikih Hadramaut, ya, boleh, ya. Bahkan nyun sewu, Pak, niat itu ya sunnah harus dimulai di awal kata beliau. Artinya boleh ditaruh di awal, boleh diwaca sadurunge basuh muka juga boleh. Oh, wis enak. Ono ngarani gak oleh. Ayo maca belajar maneh tentang fikih mazhab, nggih, fikih mazhab. Pun paham nggih? Bahkan ulama besar Syafi'i sing pangkate Syekhul Islam, Pak, sinten? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtad Syarah Minhaj, beliau mengatakan kalau mengambil mendapat niat sadurunge basuh muka, maka kata beliau itu sudah mencukupi. Paham nggih? Abad 15 pun dawuh sudah mencukupi. Tetap guru kita mengatakan lebih baik bareng basuh awal muka. Kita ngono sedaya kita Syafi'i, Pak. Ya, cuma wong kadang-kadang gak esok bareng no. Ngene nggih. Omane wae Mas Urai, Mas Red. Yuk. Ah, itu lho koncone. Mas, oh tambah lali. Napa? Enggak apa-apa. Ya. Makan minum tidak membatalkan wudu. Cuma sampai lek wae salat gak oleh, mangan gak oleh ngombe. Walaupun gak batal wudu, tapi batal salat. Niki nggih. Contohnya tem, mari mangan sedelitan nggih. Jadi kena diakeh megagak. Kecantol untu. Mari sembayang nyantol titik ana rasane. Legi. Pedes. Terus pundi? Lek titik ya gak apa-apa, Pak. Rodok. Nah, tapi lek akeh meneng nang wae. Dintem wae iki diusak tadi. Dian. Atau apa? Dintem apa dilepas titik. Dua gerakan lho, pelan-pelan. Wis dindek ae lho, dindek. Tapi lek gak sengaja ndak apa-apa. Gak sengaja. Tapi lek rasa kula, Pak, lek ana daging nyantol untur ana rasane kok kelek, iku bukan gak krasa, ya. Sengaja niku. Padha karo wong poso, nyun sewu nggih. Wong poso, lho, aku lali mangan tek sak piring. Menurut kula, gak ana wong sak piring lali. Lek sak sendok orang sendok wajar lali. Lek sak piring tambah sego maneh. Tambah tempe tambah tahu lali. Iku ngelali. Niki pour hadir rahimakumullah nggih. Ya. Kemudian apa? Jadi saya ulangi,
Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mencukupi. Lek sampeyan ndak bisa barengno basuh muka, ndak apa-apa. Niat sadurunge basuh muka. Cek mantep ibadah kita, Pak. Cek gak ragu, ngoten lho. Nah niki, nah kemudian ada juga ulama kita mengatakan kalau misalnya niatnya sudah ada sebelum basuh muka, maka sudah mencukupi. Cukup artinya sudah sah. Ya, cukup itu sudah sah. Lah, wonten malih ngeten. Ulama sing wafat tahun 1038 Masehi di Baghdad, termasuk Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i. Sinten? Imam Abu Ishaq As-Sayrazi As-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Muhadzab fi fiqhi Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ngeten, niat wudu menjelang berkumur. Loh, berkumur, Pak. Menjelang berkumur ya atau sebelum basuh muka itu perbedaan pendapat dari ulama Syafi'i. Pendapat pertama itu mencukupi. Paham ya? Mencukupi. Pendapat yang kedua tidak mencukupi. Tetapi banyak ulama yang saat ini mengambil pendapat mencukupi. Sebab tadi itu orang sekarang kakean problem. Wudu yang lamun Pak sering saestu. Kadang-kadang kalau meninggal dia kok suwe wudu ya lho. Suwe seru ya. Suwe seru tak takon, Pak kaget lho ngelamun. Yo gak sah ya. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah lek niat sadurunge basuh wajah terus guru kula langsung sambung. Lek sampean ngapik mengambil pendapat sadurunge basuh wajah niat nggih langsung sambung basuh wajah. Ojo suwe Pak. Nawatul wudu'a sik selilitan ngono. Lek iso langsung sambung nggih, langsung sambung. Itu sah ya, sah menurut ulama kita nggih. Lah, saniki terus pundi melafalkan niat. Niat na hati, Pak. Seluruh ulama itu sepakat niat itu di hati. Mahallun niyah fi qalbi. Tempat niat di hati. Seluruh ulama mazhab itu sepakat di hati. Ya. Tetapi masalahnya tidak semua orang bisa barengan. Tadi nggih. Nah, kemudian ada juga begini. Memang tempat niat di hati. Ini ijma ulama, nggih. Kemudian melafadzkan niat, lafadz nggih, disuarakan niatnya itu juga boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu mandub atau dianjurkan untuk memantapkan hatinya dan juga menambah kekhusyukan ibadahnya. Ya, niki. Nah, ngeten. Mazhab soal ngene ya, soal melafadzkan lafal niat nawaitul wudu'a irafillah. Tapi ojo banter. Cukup didengar diri kita sendiri, termasuk niat salat, termasuk niat wudu. Ngoten nggih. Lah, menurut mazhab Hanafi, lafaz niat itu apa? Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Iya Hanafinya loh. Tetapi ulama-ulama Hanafi itu membolehkan, Pak. Kalau ada ulama nyusul Ustadz Wahabi di YouTube mengatakan itu niat begini-begini ya, maka kita akan jawab kalau menurut mazhab Hanafi betul, tetapi Hanafi mengatakan langsung dalam kitab Fiqhul Akbarnya apa? Kalau niat itu tidak disuarakan, tetapi kalau timbul was-was dalam hati orang sholat, maka istihsan lebih baik dilafadzkan. Imam Hanafi. Hati-hati loh, Pak. Kadang dalil diceplok, dijokok, pedot-pedot. Ya, sehingga pendapat Hanafi kalau timbul was-was istihsan lebih baik dilafadzkan, dihilangkan itu, Pak. Masya Allah. Saya nggak ngerti ngaji mantuk-mantuk. Hanafi nggak boleh ini apa kan niat. Lah niki rusak niki mangke ilmu ngoten niki. Makanya kalau setuju kali para kiai NU sing ngerti ojo meneng ngene ya, harus menjelaskan. Kemudian menurut mazhab Maliki dos pundi
Menurut mazhab Maliki ya itu tidak boleh dilafatkan. Oh, mazhab Maliki itu ya, itu tidak melarang, tetapi lebih baik tidak dilafatkan mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Hambali itu dari beberapa ulama mutaakhirinnya, termasuk pendapat Imam Al-Marwadi, ya Al-Mardawi, pendapat Imam Al-Buhuti dan sebagainya, itu mengatakan boleh bahkan sunnah niat lafaz tapi sir atau pelan. Paham ya? Nah, wis berarti jumhur nggih Hanafi membolehkan lek gak was-was. Kan ngoten. Maliki tidak melarang, lebih baik gak dilafatkan. Mazhab Hambali ulamanya boleh, bahkan sebagian mengatakan sunnah. Ini utama, kan? Bahkan menurut ulama lain, Al-Buhuti itu mengatakan melafatkan niat untuk menguatkan hati itu adalah pendapat jumhur dari ulama mutaakhirin dari mazhab Hambali. Syafi'i aja takon. Boleh hukumnya sunnah. Wis dihitung Hanafi boleh lek gak was-was nggih. Maliki enggak melarang. Tidak melarang, lebih baik tidak dilafalkan. Hambali boleh, bahkan Imam Buhuti sunnah. Syafi'i. Nah, berarti apa kesimpulannya? Lafaz niat bukan bid'ah, tapi kesepakatan para ulama madhab boleh. Paham ya? Oh, cek jelas Pak. Nolak jelas ngono ndelok YouTube. Masya Allah. Apa ulama salafi lek ngaji sing nyekel kitabe guru tok, liyane gak nyekel kitab. Soale mau disalahno. Gak ero sing dikurangi apa kalimate kitabe kan. Harusnya kayak pondok-pondok ngoten, nggih ngaji nggih nyekel kitab. Ana saleh harokat dibenerno ngoten. Nggih. Niku kekurangan dari mereka. Nah, pun saniki terus pundi tentang hukum melafadzkan bahasa Indonesia? Ada. Cek terakhir ya. Bahasa Indonesia terus pundi? Nah, wis saya singkat. Lafadz atau niat lafadz niat yang tidak bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau cara Jawa diperbolehkan dengan 3 syarat. Satu, ada kata-kata qasdu usolli atau saya sholat ya. Kemudian menentukan sholatnya duhur, asar, maghrib. Yang ketiga fardhiyah, fardu. Contoh, saya niat sholat, saya niat sholat, saya niat sholat isya fardu lillahi ta'ala pun boleh. Boleh. Wudu juga boleh, dalam sholat juga boleh. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fitine batunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.